Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya generasi di rumah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Darsunaan Ramadan al-Mubarak. Baik, anak-anakku yang solih dan juga solihah, sebelum kita memulai tausiah di Ramadan Mubarak kali ini, ya, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran kita dengan membaca doa bersama-sama. Ista'id du'aan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Baik, anak-anakku yang solih dan juga solihah, alhamdulillah, syukurillah, tidak terasa ya, kita sudah memasuki tanggal berapa nih di bulan suci Ramadan. Kita kan mulai puasa itu dari hari Selasa kemarin ya. Berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Alhamdulillah. Tidak terasa kita sudah 1 minggu ya, anak-anakku yang solih dan juga solihah, menunaikan ibadah saum di bulan suci Ramadan ini. Nah, mudah-mudahan antum semua ya oleh Allah masih diberikan kesehatan dan juga keistiqomahan, sehingga antum di bulan suci Ramadan ini masih bisa menunaikan kewajiban-kewajiban yang lain, serta masih bisa menunaikan amal solih yang lain. Sebagaimana yang sering Ustaz sampaikan kepada antum semua, bahwa ketika antum beramal soleh di bulan suci Ramadan, maka puasanya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ustaz pun sering mengatakan bahwa di bulan suci Ramadan ini, ya, ini adalah momen yang paling pas untuk kemudian kita meraup pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebanyak-banyaknya. Apabila kita ibaratkan di suatu permainan, ya, bulan suci Ramadan ini ibarat seperti stage bonus, ya, yang dimana di dalamnya itu penuh dengan koin-koin lah ya. Kayak begitu, antum yang suka main game kayaknya lebih paham seperti itu. Nah, dan memang durasinya memang pendek sekali seperti itu. Durasinya pendek sekali, tapi antum diminta untuk mengambil koin itu sebanyak-banyaknya. Ketika antum mengambil sebanyak-banyaknya koin tersebut, ya, setelah keluar dari stage bonus, ya, antum mendapatkan koin yang banyak. Yang koin itu bisa dipakai untuk apapun. Nah, tapi ketika antum hanya mengambil sedikit koin saja, ya, yang antum mendapatkan hanya sedikit seperti itu. Dan itu sangat rugi sekali. Begitupun di bulan suci Ramadan ini, anak-anakku yang solih dan juga solihah, ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa masuk dan merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan, ya, yang penuh dengan pahala, tetapi antum hanya sedikit mengambil pahala di bulan suci Ramadan ini, itu sungguh sangat rugi seperti itu. Maka selagi kita masih diberikan usia oleh Allah dan selagi kita masih berada di bulan suci Ramadan, mari kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah, dan kita maksimalkan untuk menunaikan amal solih yang lain, seperti halnya sedekah, infak. Lalu kemudian kita memaksimalkan sholat sunnah rawatibnya, sholat sunnah tahajud dan juga sholat sunnah duhanya. Lalu kemudian ada sholat tarawihnya. Ini jangan sampai kemudian teman-teman tinggalkan. Mengapa? Karena sholat tarawih itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Di bulan-bulan yang lain sholat tarawih itu tidak ada. Maka dari itu salah satu yang kemudian menjadi yang menjadi kangen, ya, yang membuat kangen di bulan suci Ramadan itu salah satunya adalah ibadah tarawih seperti itu. Oke, anak-anakku yang solih dan juga solihah, ya, sebagaimana yang kemudian sudah dijadwalkan, ya, di Ramadan Mubarak, insya Allah
pada kesempatan kali ini Ustadz akan sedikit ya berbagi berkaitan dengan fikih saum atau fikih puasa. Karena memang ketika kita akan melakukan suatu ibadah perlu untuk kemudian ada yang namanya persiapan seperti itu. Persiapan agar apa? Agar kemudian ibadah yang kita lakukan itu bisa maksimal. Nah, di sini sebetulnya banyak sekali ya pembahasannya untuk fikih saum. Nah, tapi di sini ya Ustaz hanya akan menyampaikan beberapa saja yang kemudian menjadi memang garis besar daripada fikih puasa yang harus kemudian antum semuanya ketahui ya, sebagaimana yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, yang dimana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ini Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita untuk menunaikan ibadah puasa. Agar apa? Agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, sebagaimana yang kemudian diwajibkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, maka inilah yang kemudian menjadi dalil ya yang menjadi alasan mengapa kemudian kaum muslimin di bulan suci Ramadan itu harus berpuasa. Alasannya apa? Karena diperintahkan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, Ustadz ini referensinya di kitab Safinatun Najah ya, walaupun memang ini terjemah, tapi insya Allah materinya begitu sangat luar biasa. Oke, nah kita mulai dari syarat-syarat sah puasa Ramadan. Ya, Ustaz akan coba cek di dalam kitab ini ya, ini syarah sebetulnya ya. Ada di halaman 501. Nah, jadi memang di dalam pembahasan fikih saum ini ya Ustaz akan menyampaikan satu berkaitan dengan syarat wajib puasa itu apa saja, lalu syarat sah puasa apa saja, lalu kemudian berkaitan dengan rukun puasa itu apa saja, dan yang terakhir pembatalan puasa itu apa saja. Karena memang banyak sekali di pembahasan mengenai puasa yang belum kewajiban qada dan yang lain sebagainya. Tapi karena memang kita ambil garis tengahnya saja ya, poin-poin yang tadi yang akan bisa sampaikan kepada antum semua. Dan diawali dengan kewajiban puasa Ramadan, itu jelas tertuang di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi ayatnya sudah kita bacakan bersama-sama. Baik, kita langsung masuk saja ke poin yang pertama berkaitan dengan syarat-syarat sah puasa Ramadan. Nah, di dalam kitab Safinatun Najah ini ya, syarat-syarat sah puasa Ramadan itu ada 4 ya. Yang pertama dia Islam, yang kedua berakal, yang ketiga suci dari semisal darah haid ya, yang keempat mengetahui bahwa waktu tersebut diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, anak-anakku yang soleh-solehah, ini yang harus kemudian dicatat oleh teman-teman semua ya, oleh anak-anak semua. Yang pertama, syarat sah puasa itu ada 4 perkara. Dia seorang Islam, harus berakal, yang suci dari semisal darah haid. Yang keempat, mengetahui bahwa waktu tersebut diperbolehkan untuk berpuasa. Penjelasannya bagaimana Ustaz? Seperti ini ya. Yang pertama, syarat sah puasa itu adalah Islam. Maka apa? Maka tidak sah puasa apabila dilakukan oleh orang kafir dan orang yang murtad.
Karena di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tadi yang sudah dibacakan, perintahnya itu adalah ditujukan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulullah, serta beriman kepada rukun iman yang lain seperti itu. Nah, bagaimana dengan orang-orang kafir dan orang murtad? Dia tidak ada kewajiban untuk berpuasa seperti itu. Dan ketika dia bukan seorang muslim, ya, maka dia tidak sah puasanya seperti itu. Lalu yang kedua, berakal, yakni mumayyiz, ya, maka tidak sah puasa anak kecil dan orang gila. Nah, yang kedua syarat sah itu adalah berakal. Jadi memang bagi seseorang yang sudah balik, yakin balik nih, untuk antum ya, terkhusus ananda kelas tinggi, ketika sudah balik maka sangat wajib antum untuk berpuasa. Karena antum sudah mendapatkan taklif dari Allah Subhanahu wa taala dengan munculnya tanda-tanda balik yang ada di dalam diri antum. Misalkan bagi ahwat itu sudah sudah keluar darah haidnya, ya, dan Ustaz tahu di kelas 5, ya, anak-anak kelas 5 beberapa sudah ada yang balik. Begitupun anak ikhwannya ketika sudah balik maka haram hukumnya antum meninggalkan ibadah puasa. Yang berikutnya, suci dari darah haid dan darah nifas. Nah, ini memang bagi perempuan, ya. Untuk ikhwan, antum kan tidak haid, ya. Jadi tidak ada alasan bagi antum untuk kemudian tidak berpuasa. Oke, sebentar ya anak-anakku yang soleh. Ya, aku ada gangguan dari Bu Ayu. Oke, kita lanjutkan kembali yang berikutnya. Ya, tidak ada alasan bagi ikhwan untuk kemudian tidak berpuasa karena ikhwan tidak haid sebagaimana perempuan, ya, anak-anak akhwat seperti itu. Nah, yang keempat, yang mengetahui bahwa waktu tersebut diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, yang hendak kemudian dilakukan puasa pada waktu tersebut merupakan waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Sebagaimana yang kemudian kita lakukan, ya, di Indonesia melihat hilal dengan cara melihat hilal seperti itu. Jadi mengetahui bahwa waktu tersebut diperbolehkan untuk berpuasa, jadi kita lihat apakah kita ini sudah masuk di bulan suci Ramadan ataukah belum. Dan cara untuk kemudian mengetahuinya itu bisa melalui dua cara. Pertama, bisa melihat hilal langsung ru'yatul hilal, ya, kan ini sering yang kemudian disiarkan di televisi. Yang kedua, ya, dengan cara menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Dan ini pun ketika hilal tidak terlihat seperti itu. Maka tanggal yang ada di bulan Sya'ban yang seharusnya 29 itu jadi digenapkan menjadi 30. Nah, begitu ananda yang sholih dan yang sholihah, ya. Poin yang pertama, syarat wajib puasa itu ada 4. Ya, syarat sahnya nih. Yang pertama Islam, kedua berakal, suci dari semisal darah haid, yang keempat mengetahui bahwa kita sudah masuk di waktu diperbolehkannya untuk berpuasa. Masya Allah. Oke, yang berikutnya kita langsung saja masuk kepada pembahasan rukun, ya, rukun-rukun puasa itu apa saja. Nah, di sini yang kemudian memang penting untuk kemudian ananda semua ketahui, ya, di dalam kitab Safinatul Najah ini, ya, rukun puasa itu ada 3 perkara. Yang pertama, niat pada malam hari untuk setiap harinya. Hal ini jika puasanya fardu. Yang kedua, meninggalkan segala yang membatalkan puasa ketika masih dalam keadaan ingat atau sadar, ya, dan atas kehendak sendiri atau tidak ada paksaan dan tidak bodoh yang ma'dzur dimaafkan. Yang ketiga, orang yang berpuasa. Nah, sekali lagi, ya, rukun puasa itu ada 3. Yang pertama, dia harus niat, ya, pada malam hari, dan itu dilakukan setiap harinya seperti itu. Lalu yang kedua, meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Yang ketiga, ya, orang yang
orang yang berpuasa. Penjelasannya bagaimana Ustaz? Nah, ini ya pembahasannya memang cukup panjang, tapi coba Ustaz persingkat lah ya. Yang pertama ya, terutama di rukun-rukun puasa Ramadan yang harus kemudian dipahami oleh anak semua ya, berkaitan dengan niat pada malam hari. Jadi kan memang ada yang kemudian mengatakan niat cukup dengan 1 bulan penuh. Ya, kita niat puasa itu 1 bulan penuh seperti itu. Nah, ini setelah kemudian Ustaz diskusikan ya dengan Ustaz Syaifuddin ya, berkaitan dengan perkara niat di dalam saum ya, dalam puasa memang harus dilakukan sehari sekali seperti itu. Jadi kita niat pada malam harinya nih setelah sholat tarawih kan imam suka menuntut kita untuk melafalkan niat puasa untuk besok harinya ya, seperti itu. Nah, pada saat maghrib azan itu berkumandang, maka batallah puasa tersebut atau selesailah puasa pada hari tersebut. Karena puasa itu dimulai ketika terbitnya matahari dan terbenamnya terbitnya matahari ya, dan terbenamnya matahari seperti itu. Nah, ini perkara niat. Jadi untuk Anda yang sholih dan juga sholihah semuanya ya, ketika malam hari itu harus niat untuk kemudian puasa pada besok harinya seperti itu. Kalau misalkan tidak niat, bagaimana Ustaz atau lupa dan sebagainya, maka puasanya itu jadi tidak sah ya, karena ada satu rukun yang kemudian tidak dilakukan oleh antum. Maka dari itu ya, ini penting jangan sampai lupa untuk niat puasa ya. Jelas ya, rukun fardu puasa tadi ada 3. Nah, yang berikutnya hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Nah, di sini penting juga ya anak-anakku yang sholih dan juga sholihah, untuk kemudian kita ketahui apa saja perkara yang membatalkan puasa. Oke, kalau misalkan di dalam kitab Safinatun Najah ini adanya di halaman berapa ya? Sebentar. Perkara yang membatalkan puasa ya. Sebentar ya, coba Ustaz carikan dulu perkara yang membatalkan puasa. Nah, untuk perkara yang membatalkan puasa ini ya, kita coba lihat ada di halaman 529. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa ya, di dalam kitab Safinatun Najah ini dibahas apa saja yang membatalkan puasa. Yang pertama, dia murtad, yang keluar dari agama Islam. Yang kedua, haid. Nah, ketika ada ikhwan nggak haid ya, ahwat ya, ketika sedang berada di tengah-tengah puasanya atau sedang di siang hari misalkan, lalu kemudian keluar dari haid, maka puasanya dia batal. Lalu nifas ya, melahirkan, gila walaupun sebentar, pingsan dan mabuk akibat kecerobohan jika terjadi di sepanjang siang hari. Oke, jadi intinya ya, hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 6 ya. Di kitab Safinatun Najah ini dibahas ada 6. Yang pertama itu murtad, yang kedua haid, yang ketiga nifas, yang keempatnya itu melahirkan, yang kelima gila walaupun sebentar, yang keenam pingsan dan mabuk akibat kecerobohan jika terjadi di sepanjang hari. Nah, penjelasannya jelas ya. Bagi seseorang yang kemudian keluar dari Islam, maka dia sangat jelas ya, puasanya menjadi batal. Seumpama hari ini, ya pagi ini dia masih beriman, siangnya dia murtad, maka puasanya itu menjadi batal. Lalu kemudian yang kedua berkaitan dengan haid pun sama. Ketika seseorang ya akhwat paginya dia berpuasa, lalu kemudian sorenya mendekati maghrib datang bulan, ya bahasanya itu datang bulan, atau misalkan keluar darah haidnya, maka dia puasanya pun menjadi batal dan haram apabila dilanjutkan puasanya. Ini soalnya nanti Ustaz, karena
tinggal beberapa jam lagi buka kan kayak begitu, itu haram hukumnya dan puasanya menjadi batal. Yang keempat, yang ketiga ya nifas. Nah nifas ini biasanya itu ibu-ibu yang setelah melahirkan suka masih ada darah nifasnya. Nah sepaket dengan akhwat yang melahirkan, itu kan ibu-ibu yang hamil terus mau melahirkan, sama ini pun puasanya menjadi batal. Lalu gila, orang gila ketika awalnya dia sadar pagi dia masih sehatnya, tapi siangnya karena stres dan sebagainya dia gila, gitu kan ya, walaupun sebentar maka puasanya menjadi batal. Nah di sini ada yang kayak begitu ya, paginya masih sehat normal gitu kan ya, tapi siangnya mendadak stres gila. Nah itu puasanya menjadi batal. Lalu kemudian yang keenam itu pingsan. Ya kita entah karena kelelahan dan sebagainya, lalu kemudian kita pingsan nih, ya pingsan gitu kan ya. Nah itu puasanya menjadi batal. Atau misalkan mabuk akibat kecerobohan, ini pun sama batal ya, membatalkan puasa. Tapi kalau misalkan mabuk karena tidak kecerobohan ya, contoh misalkan seperti halnya di saat perjalanan kan kita pusing gitu kan ya, lalu kemudian muntah. Nah ini memang harus kemudian dilihat seperti itu, diperhatikan lebih dalam lagi seperti itu ya. Tapi yang jelas mabuk akibat kecerobohan itu misalkan ya seperti apa ya, mabuk yang kemudian karena kecerobohan ya, misalkan pusing, kayak ini misalkan itu kan muter-muter ya, misalkan muter-muter main permainan muter-muter, badan antum diputar-putar, kepala diputar-putar gitu kan jadi pusing ya, lalu kemudian antum muntah. Nah ini yang kemudian masuk ke dalam kategori mabuk akibat kecerobohan. Mabuk itu kan pusing ya, sepemahaman Ustaz mabuk itu pusing. Nah sama seperti itu, kalau misalkan antum lagi main sama teman-teman lagi ramai nih, muter-muter antum itu pusing kepalanya, lalu kemudian muntah ya, disengaja seperti itu muter-muternya itu, maka puasanya menjadi batal seperti itu. Nah lalu kemudian ini yang kemudian kita pahami bersama, perkara yang membatalkan puasa itu sangat jelas ya, ketika kita memasukkan makanan atau minuman ke dalam menelan makanan dan minuman ke dalam mulut kita. Gimana sih Ustaz bahasanya ya? Ya intinya ketika kita makan dan minum di siang hari ya, di tengah bulan suci Ramadan ya, di hari-hari Ramadan apa bahasanya menjelimet ya, pusing nanti antum. Ya intinya ketika antum makan dan minum di siang hari pada saat antum sedang menunaikan ibadah puasa Ramadan. Nah seperti itu ya, jadi intinya seperti itu. Oke, gitu ya Ananda yang solih dan juga solihah yang bisa Ustaz sampaikan di kesempatan kali ini. Apabila ada beberapa hal yang kemudian dirasa Ustaz kurang tepat penyampaiannya, ya Ustaz minta maaf ya, dan silakan nanti bisa untuk menjawab Ustaz apabila ada penyampaian yang kurang lengkap. Nanti kita coba lengkapi seperti itu. Nah untuk tugas antum semua, khusus bagi anak-anak kelas tinggi, ya antum silakan rangkum apa yang menjadi pembahasan di dalam fikih puasa yang Ustaz sampaikan ini. Ya, lalu kemudian bagi anak-anak kelas rendah, silakan antum menyimak dan antum langsung lakukan. Ya, dibimbing oleh ayah bundanya seperti itu. Dan jika ada pertanyaan yang ditanyakan kepada Ustaz, bisa antum langsung wapri ya ke Ustaz. Baik, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz kira pembahasan fikih saum ya, walaupun misalkan masih banyak pembahasannya, Ustaz kira secara garis besar sudah tersampaikan ya. Jadi kita tutup saja pertemuan kita di siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.